Turunan fungsi aljabar sederhana. Tiga hal yang akan dibicarakan. Yang pertama, turunan pertama dengan metode limit. Yang kedua, turunan pertama dengan metode pangkat. Dan yang ketiga, konsep turunan kedua dan ketiga. Yang pertama, turunan pertama dengan metode limit. Di sini ada yang berwarna kuning. Yang sebelah kiri ini adalah notasi untuk turunan pertamanya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah metode limitnya. Jadi, metode limit ini untuk mudahnya menghafalkannya atau memahaminya, kita lihat saja di sini f(x plus t). Jadi di sini adalah f yang sudah diubah, sedangkan ini f adalah f mula-mulanya. Jadi akhir kurang awal per t. Ya, itu dia, di mana t-nya menuju 0, itu limitnya. Kemudian di sini adalah notasi yang lain, ya boleh dituliskan f aksentum menjadi df per dx, ini namanya variabel Leibniz. Contoh 1. Fungsi x kuadrat tambah x, tentukan turunan pertama dari fx. Dengan metode limit, seperti ini dia tadi rumusnya. Kemudian untuk mudahnya kita pecah dulu. Ini fx-nya, ini jadi f yang setelah diubah ya. Karena dia x plus t, ya otomatis ini pun ikut jadi x plus t, ini pun ikut x plus t. Lalu yang biru-biru ini kita masukkan ke yang berwarna kuning. Maka fx plus t ini sudah menjadi x plus t kuadrat tambah xt. Yang fx-nya ini dia x kuadrat tambah x. T-nya tidak berubah. Kemudian setelah kita substitusikan, kita lakukan pengecekan L'Hopital. Ya, pengecekan L'Hopital itu maksudnya 0 per 0K, tak hingga per tak hingga K, tak hingga kurang tak hingga ya. Coba diingat lagi kembali ya. Jadi selain 0 per 0 ada juga tak hingga kurang tak hingga. Ada juga yang hingga per tak hingga ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau ketemu dengan L'Hopital maka kita harus merubahnya dengan 5 cara ya. Pilih salah satu. Boleh dengan pemfaktoran, kalkulator, pembagian, kemudian rasional ya. Kemudian satu lagi ya, kita bisa dengan diferensial ya, diferensial. Oke, itu dia. Jadi di sini kita hanya menggunakan pemfaktoran saja dulu ya. Oke, pemfaktoran, perhatikan sebelum kita faktorkan ini kita sederhanakan dulu ya. Jadi kita jabarkan ini x tambah t kuadrat itu menggunakan ini ya, yang biasa kita pakai a tambah b kuadrat, itu artinya apa? A kuadrat tambah b kuadrat tambah 2ab. Ini dia untuk x tambah t kuadratnya. Sehingga ini menjadi x kuadrat tambah t kuadrat tambah 2 kali x kali t atau 2 kali tx. Oke, demikian untuk yang bentuk kuadratnya. Lalu yang x tambah t tetap disalin, ini tetap disalin, tidak ada perubahan juga begitu bawahnya. Lalu kita coba hilangkan ini x kuadrat sama x kuadrat, kan ini min ya, ini kali masuk ya. Ini juga min ini kali masuk. Jadi x yang ada di sini sama x ini habis. Tinggallah ini x kuadrat tambah 2tx, ini kita selinkan. Sama satu lagi adalah yang t ini. Ini kita masukkan t. Oke. Lalu kita bawahnya tidak berubah ya. Kita masukkanlah t yang menuju 0 ini ke dalam bagian atas dan bawahnya ya. Kita masukkan 0, 0, 0, 0 untuk atas, 0 untuk bawah. Lalu baru kita lakukan pemfaktoran mengeluarkan t dari atas dan dari masing-masing ya, bagian dari yang bagian atasnya. Jadi t kuadrat itu tinggal t, ini tinggal 2x, ini tinggal 1. Lalu ingat, sudah ada T di atas dan T di bawah, boleh dicoret. Tinggallah inilah limit yang paling sederhananya. Nah, kita masukkan, kalau dia 0 per 0, maka limit akan kita ubah bentuk lagi. Demikian seterusnya. Nah, kita masukkan 0, tinggallah 2x plus 1, maka limit sudah selesai. Demikian cara metode limit dalam menentukan turunan dari x kuadrat tambah 2x. Ya, tadi 2x tambah 1. Oke, kita masuk ke metode berikutnya. Turunan pertama dengan metode pangkat ya. Untuk itu kita perhatikan dulu rumus. Ya, rumus ini supaya mudah, ingat aja pangkat turun ke depan, pangkat berkurang 1. Itu saja kata bantunya. Mungkin kalian bisa menggunakan kalimat lain ya, boleh. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. N kali A.
Ya, ini dia N kali A atau A kali N sama saja ya. Ingat ya, yang punya pangkat sini hanya X. A tidak termasuk ya. Lalu N-nya berkurang 1. Nah, untuk mudahnya kita lihat saja langsung dari contoh. Ya, 4X kuadrat. Ya, menurut ini berarti 2 sama 4 kita kalikan ya. Ini jadi 2 kali 4. Lalu 2-nya berkurang 1. Inilah dia berkurang 1. Lalu kita kalikan 2 sama 4 jadi 8. X pangkat 1 adalah X, jadi 8X. Jadi kalau misalnya kita tidak mau tulis seperti ini, langsung aja pun boleh. 2 kali 4, 8 berkurang 1, 8X pangkat 1. Demikian. Yang untuk B, ini 3X kuadrat tambah 2X tambah 1, kenapa dibuat seperti ini? Maksudnya supaya ada X-nya semua. Jadi yang ini tidak ada X-nya, kita timbulkanlah X-nya menjadi X pangkat 0. Karena X pangkat 0 itu kan 1. 1 kali 1 dia tetap 1. Sedangkan ini kalau tidak tulis satunya pangkat 1. Jadi ini jadi lebih mudah, kita menurunkannya 2 kali 3, 6. Langsung 6X. Karena berkurang 1 ini kan. 1 kali 2, 2. Berarti jadi 2, X pangkat 0. X pangkat 0 kan, ini dia. Nah, 1 kali 2, X pangkat 0. Atau X pangkat 0 itu kan 1, jadi 2. Jadi kemarilah dia langsung 2. Sedangkan ini 0 kali apa saja? 0. Berarti tambah 0 ini harusnya. Jadi sebetulnya bisa langsung kita tanpa harus tulis ini lagi ya. Ya, langsung aja kita lihat. 3X kuadrat langsung 6X. 2X langsung 2. 1 langsung 0, tidak ada. Jadi singkatnya untuk semua bilangan kalau tidak ada X-nya langsung 0 ya. Mau 7, mau 8, mau min 3 pokoknya langsung 0. Nah, kalau dia hanya X pangkat 1, cukup koefisiennya kita ambil seperti ini 2X. Ini kan X pangkat 1 nih. Jadi koefisiennya kita ambil yaitu 2. Jadi kalau ini 7X jadi 7 dia. Sedangkan yang lain masih mengikuti rumus yang di atas. Kita lanjutkan untuk yang lebih kompleks ya. Jadi di sini pangkatnya tidak tunggal seperti yang di atas. Kalau di atas ini kan tunggal ya miliknya si X. Kalau di sini milik bersama. Nah, kalau ada konsep ada permasalahan seperti ini, maka beginilah caranya. Pertama kita seperti tadi pangkat turun ke depan, pangkat berkurang 1, masih sama ini ya. Nah, perbedaannya hanya sedikit saja pada berwarna merah. Yang berwarna merah ini adalah yang punya pangkat tadi yaitu X tambah B kita turunkan. Itu saja. Jadi ini berlaku untuk bentuk yang lain. Pokoknya harus yang berwarna merah ini kita munculkan. Oke. Nah, X tambah B ini bagaimana penyederhanaannya kok bisa A? Ya, karena kita ingat lagi B tidak ada X-nya berarti 0. Ini hanya pangkat 1 berarti koefisiennya jadi ambil langsung A. Oke. Lalu A kita kalikan dengan N. Jangan pernah kita tembus pangkatnya karena pangkat ini sangat kuat, tidak bisa ditembus oleh perkalian. Oke, A kali N jadi seperti ini dia. Oke, langsung ke contoh yang lebih mudah. Tentukan turunan pertama dari ini. Yang A, kita bicarakan dulu yang A ya. Berarti ini langsung 2X. Ya, 2X langsung ini. Ya, ini 1 langsung. Nah, jadi ini sama dengan contoh 1. Maksudnya tadi kan kita cari dengan limit tuh 2X plus 1 ya. Kan soalnya sama. Soalnya ini kan X kuadrat tambah X. Ini pun sama. X kuadrat tambah X. 2X plus 1 juga dapat hasil. Ya, cuma berbeda cara. Ini cara pakai pangkat ya. Oke, gampang. Kemudian yang ini. Nah, ini pangkat bersama. Jadi kita harus pikirkan. Jadi 3 turun ke depan seperti ini, pangkat berkurang 1. Jadi tinggal pangkat 2. Tinggallah kita pikirkan yang berwarna merah ini. Berwarna merah ini datangnya dari mana? Dari yang ini, yang tidak, tapi pangkatnya tidak ikut ya. X kuadrat tambah X kita turunkan. Ya, ingat X kuadrat jadi 2X tambah 1. Inilah dia 2X tambah 1. Lalu tinggal kali masuk 2X tambah 1 dengan 3. Jadinya 6X tambah 3. Yang kuadratnya, yang ini, kita salin lagi kembali. Ya, selesai. Demikian, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, contoh 4. Ini hanya variasi saja ya. Diketahui fungsi X-nya sebagai berikut, disuruh hitung nilai limitnya. Nah, kalau kita tidak ingat, tentu kita akan bekerja dengan cara mengurai ini limit, ya. Jadi panjang. Tapi kalau kita ingat tadi konsep antara apa tadi turunan dengan limit itu ada hubungan. Yang paling pertama tadi, yang ini. Nah, F yang dirubah dikurangi F yang awal ya per T. Nah, kita lihat dulu, kita cek. Dirubah awal per H. Hanya beda huruf saja. Kalau tadi T, ini H. Berarti ini adalah sebenarnya turunan pertama. Nah, kalau ini turunan pertama, berarti kita tidak usah pakai limit. Kita pakai pemangkatan saja ya. Jadi pemangkatan itu kan berarti
kita turunkan saja ini, pangkat turun ke depan, pangkat berkurang 1 kan demikian. Oke, lalu kita coba hitung. Jadi 3x kuadrat kurang 1 kita turunkan. Jadi 6x ya. Ini maaf supaya tidak apa, ini kita rubah aja jadi x. Ya, kita ulang. Jadi 6 2 kali 3 6, jadi 6x. 6x kurang ini kan pangkat 1 artinya koefisien saja kita ambil. Jadi langsung aja 6x kurang 1. Jadi tanpa harus menghitung limitnya. Oke, itu hanya trik soal saja. Masuk ke contoh 5. Ya. Ini yang pangkat 3. Nah, di sini terjadi lagi variasi soal. Dia tidak tanya turunannya, tapi dia tanya nilai turunannya. Ya, sama seperti tadi kita kalikan, turunkan ke depan, pangkat berkurang 1, kasih warna merah. Ya, warna merah ini berarti yang punya pangkat tadi ini kita turunkan. Jadi 2x kuadrat jadinya 4x. Ini menjadi min 1, 5 jadi 0. Kita kali masuk, jadi 12x kurang 3, ini salin kembali. Nah, kemudian karena dia minta nilai 2, barulah kita masukkan 2 ke dalam yang hasil tadi ya, 12 kali 2, 24 kurang 3, 21. Ini masuk kemari 2 kuadrat, 4 kali 2, 8 kurang 2, 6 kurang 5, 1 kuadrat 1. Jadi 21 kali 1 hasilnya 21. Kemudian kita lihat konsep turunan kedua dan ketiga. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi di sini kita lihat fx-nya x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3. Diminta adalah f aksen 2 dan f aksen 3 yang masing-masing nilainya 2 dan 1. Oke, kita coba turunan pertama dari fx ini. Ya, seperti tadi kita menggunakan metode pangkat ya. Jadi 4 ini turun, berkurang tinggal 3. Ini 3 kali 2 jadi 6, berkurang tinggal 2. Oke, ini turunan pertamanya. Turunan keduanya, 3 kali 4, 12, ini berkurang tinggal 2. 2 kali 6, 12, berkurang jadi 1. Oke, turunan ketiganya, 2 kali 12, 24, x pangkat 1. Ini tidak ada, ini hanya pangkat 1, tinggal ambil koefisien saja. Lalu tinggallah memasukkan nilai ya. Ini f aksen 2, kita masukkan 2 ke dalam ini. Jadi 2 kuadrat, ya 2 kuadrat dulu kan lebih kuat pangkat. 4 kali 12, 48. 2 kali 12, 24. 48 kurang 24. Inilah dia hasilnya 24. Untuk yang satu, tinggal 24 kali 1, 24 kurang 12, hasil 12. Demikian penjelasan. Terima kasih.